Dengan tidak hadirnya 8 bintang tim nasional Thailand ini semakin memperbesar dan semakin membuat Indonesia harusnya percaya diri untuk bisa menjadi juara. Tapi kita bertemu Thailand jika kita tampil di final. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan, kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya pemain-pemain bintang Thailand yang tidak akan bermain di Piala AFF tahun ini. Karena apa? Karena banyak klub-klub yang memiliki para pemain Thailand ini merasa tidak berhak untuk memberikan para pemainnya ke dalam skuad yang dilatih oleh Anthony Hudson dari Inggris. Karena mereka merasa event AFF ini memang bukan kalender FIFA, jadi bukan kewajiban buat klub-klub untuk memberikan para pemainnya. Nah, artinya apa ini? Nah, artinya ini adalah sebuah kesempatan buat timnas Indonesia untuk semakin yakin atau percaya diri untuk menjadi juara. Karena bukan apa-apa, biar bagaimanapun Thailand itu bisa dibilang sebagai salah satu penghalang saingan berat Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF. Ya, kita bisa lihat dari sejarah Piala AFF Indonesia di final ya. Dari 6 kali penampilan Indonesia di final, karena memang 6 kali menjadi runner-up, menjadi juara 2, 4 kali dihadang oleh Thailand. Yaitu tahun 2000 di Thailand, di tahun 2002 di Jakarta, finalnya di tahun 2004 kita kalah dari Singapura ya, di tahun 2010, dan juga di tahun 2016 dan di tahun 2020. Jadi sungguh luar biasa. 6 kali kesempatan Indonesia tampil di final, 4 kali dihadang Thailand. Yaitu tahun 2000, 2002, 2016 dan tahun 2020 yang terakhir kita masuk final di Singapura. Jadi memang buat kita tuh Thailand seperti penghalang ya, karena memang mereka memiliki pemain-pemain yang sangat berkualitas. Nah, sekarang mereka harus melepaskan atau merelakan 8 bintangnya untuk tidak tampil di Piala AFF. Jadi, ya itu saya bilang, dengan kualitas pemain Thailand yang dimiliki, bintang-bintang mereka ini, 8 pemain yang tidak tampil, jadi peluang buat kita semakin membesar. Tapi walaupun demikian, sebetulnya, dengan materi pemain-pemain Indonesia yang saat ini sedang dilatih oleh John Hetman, saya yakin sebetulnya, walaupun para pemain Thailand pun komplit untuk tampil di Piala AFF ini, saya tetap berkeyakinan dan percaya diri kita akan mampu untuk bersaing dengan Thailand di final, atau mungkin bisa mengalahkannya ya, karena memang kita juga memiliki materi pemain yang saat ini luar biasa bagus ya, karena kita sudah mampu bisa mengalahkan tim-tim yang levelnya atau peringkatnya jauh di atas Indonesia seperti Oman, atau kemarin juga melawan Mozambik, dan kita juga pernah mengalahkan Saudi yang peringkatnya di atas, Jumahan Sri Australia, atau mengalahkan Bahrain serta China. Tapi saat itu memang kita memiliki pemain-pemain yang sangat komplit. Tapi dengan pemain-pemain saat ini yang sedang dilatih oleh John Hetman dalam 50 pemain saat ini diseleksi, saya tetap berkeyakinan bahwa timnas Indonesia tetap memiliki peluang yang cukup besar untuk bersaing dengan Thailand, walaupun Thailand tetap mampu membawa pemain-pemain bintangnya. Nah, siapa aja nih bintang-bintang Thailand yang tidak akan bermain di Piala AFF? Ya, seperti Nicolas Mikkelsen yang bermain di Elfsborg di Bundesliga. Nah, tim promosi ya, karena musim lalu Elfsborg bermain di Bundesliga 2, dan penampilan Nick Mikkelsen memang cukup lumayan ya, karena mampu memberikan menit bermain atau mendapatkan menit bermain yang cukup baik, karena musim lalu dia bermain sebanyak 25 pertandingan dengan 1 gol. Posisi sebagai gelandang kiri atau juga back kiri ini sangat luar biasa ya buat Nicolas Mikkelsen, dan caps-nya pun di Thailand sudah sangat banyak ya, dengan 32 pertandingan dengan 2 gol. Jadi Nicolas Mikkelsen memang pemain yang sangat penting buat Thailand, tapi tahun ini tidak bisa bermain di Piala AFF karena memang tidak diizinkan oleh klubnya. Juga ada Supacok Saraset yang bermain di Jepang bersama klub Sapporo di Liga 2 Jepang. Ini juga tidak bisa bermain karena ya itu tadi, klub Jepang merasa tidak wajib memberikan Supacok ke timnas Thailand tahun ini karena memang di luar kalender FIFA.
Dan Supacok sudah sangat berpengalaman di J-League 1 dan di J-League 2. Di J-League 2 bahkan dia sudah mengemas 31 pertandingan dengan 2 gol. Sungguh luar biasa. Kemudian ada Erawan Garnier, pemain Thailand kelahiran Prancis, keturunan Prancis. Dan ini juga sungguh luar biasa ya, bermain di Lens, di Ligue 1 Prancis, dan ini merupakan pemain yang tentu saja sangat-sangat berkualitas, Erawan Garnier ini. Terus juga ada Supanat Moenta yang bermain di Red Bulls Omiya Jepang di Liga 2, juga tidak diizinkan. Ada Jude Sunsuk Bell yang bermain di Grimsby Town di Inggris, dan juga tidak diizinkan. Juga ada Chanathip Songkrasin, Messi-nya Thailand, berpose 158, tapi sungguh luar biasa. Pengalamannya sangat banyak, baik di Jepang maupun juga di Thailand. Saat ini Chanathip Songkrasin bermain di BJ Pathum ya, dengan menit bermain yang cukup baik ya, 23 pertandingan dan 1 gol. Dan caps-nya di Thailand memang sungguh luar biasa ya, karena pengalaman dia di timnas Thailand sangat-sangat banyak dan pemain yang sangat penting buat Thailand, yaitu caps-nya adalah 77 pertandingan dengan 15 gol. Nah, ada juga Tiraton Bermatan, berusia 32 tahun. Ini pemain yang saya rasa harus menjadi cermin ya buat para pemain Indonesia, karena saya melihat dia itu pertama kali adalah di SEA Games 2011. Saat itu Tiraton Bermatan bermain bersama timnas Thailand. Nah, sekarang kita tanya, alumni pemain Indonesia yang bermain di SEA Games 2011 siapa saja? Tiraton Bermatan ya, saat ini berusia 36 tahun. Saya tidak melihat lagi seperti misalkan Ferdinand Sinaga, yang terus ada juga Titus Bonai, Patrick Wanggai, Gunawan Wicahyo. Itu saya tidak lihat lagi pemain-pemain ini bermain di tim nasional. Tiraton Bermatan masih bermain di timnas Thailand sampai saat ini. Ini benar-benar luar biasa bagaimana dia menjaga karirnya ya. Ini harus menjadi contoh bahwa merawat karir tim nasional Indonesia itu bisa dilakukan seperti Tiraton Bermatan buat para pemain Indonesia, karena saya tidak melihat lagi pemain Indonesia yang bermain di SEA Games 2011 saat ini masih bisa bermain di timnas Indonesia. Ini sudah tidak ada sama sekali, seperti ya, kita Gunawan Wicahyo, Andri Tani, terus kita melihat lagi Titus Bona, Patrick Wanggai, Hasim Kipu, sudah tidak melihat lagi. Ini sungguh luar biasa ya. Bagaimana Egy, kapten ke-11 Indonesia 2011 juga sudah tidak ada lagi. Abdul Rahman sudah tidak ada lagi. Saya tidak melihat lagi. Tapi bagaimana Bermatan luar biasa. Dia di AFF 17 pertandingan sudah dia lakoni dengan mengemas 1 gol dengan 8 assist. Ini sungguh luar biasa. Nah, yang paling penting di pemain Thailand yang tidak akan bermain adalah Tirasil Dangdam. Memang sebuah dilema buat Thailand ya, karena banyak pemain-pemain senior yang masih diberi waktu atau diberi tempat untuk bermain di tim nasional Thailand. Seperti Tirasil Dangda berusia 38 tahun. Ini sebenarnya momok buat timnas Indonesia, karena 2 AFF ya kita tidak bisa meraih juara karena andil dari Tirasil Dangda ya, tahun 2016 dan tahun 2020. Ini Tirasil Dangda tuh yang mengalahkan Indonesia tahun 2016-2020, karena memang kita melawan Thailand di final. Nah, Tirasil Dangda itu adalah pemain Thailand yang cukup banyak mencetak gol ke gawang Indonesia. 5 gol ke gawang Indonesia dari Tirasil Dangda. Ini sungguh luar biasa. Dia telah bermain sebanyak 7 piala AFF mulai tahun 2008, 2010, 2012, 2016, 2020, 2021 dengan mengemas 25 gol. Memang sungguh luar biasa ya Tirasil Dangda. Jadi menurut saya dengan tidak hadirnya 8 bintang tim nasional Thailand ini semakin memperbesar dan semakin membuat Indonesia harusnya percaya diri untuk bisa menjadi juara. Tapi kita bertemu Thailand jika kita tampil di final, karena saya yakin Thailand dengan pemain-pemain saat ini seperti Addison Promrak, ada Retri, ada penjaga gawang Thailand lainnya yang saya rasa cukup bagus. Kompol Potamokakul, Narobadin, Pansa, Manuel Tombir masih cukup bagus buat Thailand ya untuk bisa bersaing dengan pesaing mereka di
apa namanya penyisihan grup di Piala AFF ini. Saya rasa mereka akan bisa menyingkirkan Malaysia atau Filipina untuk menjadi juara grup. Nah, kita akan bisa bertemu Thailand di final, yaitu tadi jika kita sama-sama bisa menjadi juara grup. Nah, kita menjadi juara grup tentu saja harus bisa bersaing atau mengalahkan Vietnam. Nah, Vietnam ini harus kita benar-benar perhatikan dengan serius ya, karena pemain-pemain mereka memang saat ini sungguh luar biasa. Sebagai juara bertahan tim Piala AFF 2 tahun lalu, kita harus memperhitungkan mereka, dan timnas mereka di AFC 23 juga sungguh luar biasa. Mereka melaju sampai partai-partai penting dan menjadi juara SEA Games. Jadi kita harus memperhatikan mereka, bagaimana bintang-bintang mereka seperti Nguyen Quang Hai, terus ada Nguyen Quang Duc, ada Do Duiman, ada Van Doan, atau bintang mereka seperti Nguyen Dinh Bach, ada Phang Khang, ada Nguyen Ngoc Mi, Nguyen Nhat Minh, atau juga Kong Kiat, atau juga Chun Tran Khien. Ini adalah bintang-bintang muda Vietnam yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Karena bagaimanapun kita bersaing dengan mereka di grup A ya. Kita harus bisa mengalahkan mereka untuk bisa bertemu Thailand nanti di final. Jangan di semifinal. Nah, mereka juga akan diperkuat oleh bintang-bintang naturalisasi mereka ya, seperti Le Giang Patrick, atau nama lengkapnya adalah ya memang Le Giang Patrick ya, pemain keturunan dari Slovakia, pernah memperkuat timnas Slovakia di bawah usia 21 tahun, dan juga ada Hoang Hun atau Hendrik Araujo da Silva, naturalisasi mereka asal Brazil, dan juga ya, jangan kita lupakan Win Swanson ya, yang kemarin sempat patah kaki tapi sudah sembuh dan kembali menjadi andalan dari Vietnam, atau nama lengkapnya adalah Rafaelson Becerra Fernandes. Ini bintang naturalisasi Vietnam asal Thailand. Dan saya rasa dengan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, kita harus tetap mewaspadai Vietnam untuk bisa bersaing di grup A. Kita harus bisa menjadi juara grup. Saya rasa dengan materi pemain-pemain kita saat ini di timnas Indonesia, peluang kita cukup besar untuk bisa bersaing dengan Vietnam di grup A, ataupun misalnya kan nanti bertemu dengan Thailand di final sebagai pesaing di grup B. Nah, dengan pemain-pemain yang dipanggil saat ini seperti Indonesia ya, maksudnya Sandy Walsh, Tom Haye, ada Rizky Ridho, Nadeo, Sen Patinama, Arhan Pratama, Egy, terus ada Ragnar. Nah, ini sungguh luar biasa. Jadi harusnya kita bisalah untuk bisa bersaing dengan Vietnam di grup A. Nah, yang menarik adalah di TC kita ini adalah berkumpulnya 11 pemain Persija dan 11 pemain Persib. Ini mengingatkan saya dengan sejarah bagaimana satu klub bisa mendominasi tim nasional Indonesia seperti Persija lakukan di era 70-an, seperti ada Roni Pasla, Oyong Liza, ada Risdianto, Sofian Hadi, Sultan Harahara. Ya, mungkin kita akan melihat lagi bagaimana dominasi dari satu klub atau dua klub dalam tubuh tim nasional Indonesia. Dan ini saat ini dilakukan oleh Persib Bandung dan Persija Jakarta yang masing-masing menyumbang 11 pemainnya. Mudah-mudahan 11 pemain Persija, 11 pemain Persib akan menjadikan tim nasional Indonesia menjadi juara Piala AFF. Mumpung para pemain Thailand pun bintang-bintangnya tidak bisa bermain. Tapi kita tetap harus mewaspadai timnas Vietnam sebagai juara bertahan. Demikian ulasan saya, Hadi Gunawan atau Bung Ahai, mengenai tidak hadirnya pemain-pemain bintang Thailand di Piala AFF kali ini, dan juga bagaimana kita harus bersaing dengan Vietnam. Dan saya akhiri bahasan ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.